Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windiani Alda Putri dengan NIM F1D1181027, Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang usulan penelitian saya yang berjudul Kajian Teknis dan Efektivitas Kecepatan Bak Konveyor dalam Pengiriman Batu Gamping dari Crusher ke Silo di PT Semen Padang. Pembimbing dari proposal usulan penelitian saya yaitu Bapak Muhammad Ikrar Lagoa, STMSC, dan Bapak Aditya Dani Prabawa, STMT, serta tim penguji dari seminar usulan penelitian saya yaitu Ibu Ilsa Megan Sukma, STMT, Bapak Jarod Wiratama, STMT, dan Bapak Wahyudi Zahar, STMT. Adapun hal-hal yang akan saya jelaskan yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Batu gamping adalah batuan yang banyak ditambang. Hal ini dikarenakan batu gamping merupakan salah satu bahan baku dalam pembuatan semen. Dapat kita ketahui bahwa semen adalah material yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada bidang infrastruktur. Dalam pengolahan batu gamping menjadi semen, ada beberapa alat pengolahan yang diperuntukkan untuk membantu proses pengolahan batu gamping menjadi semen. Salah satunya itu bak konveyor. Namun, dari jurnal penelitian yang menjadi landasan judul saya, produktivitas pengiriman batu gamping oleh bak konveyor di PT Semen Padang tidak tercapai, bahkan jauh dari rencana produksi. Hal ini dikarenakan kurangnya perhitungan teknis, seperti kecepatan dan lebar bak konveyor, serta sering terjadinya kerusakan pada bak konveyor. Oleh karena faktor-faktor tersebut serta tidak terpenuhinya target produksi pada bak konveyor di PT Semen Padang, maka saya mengambil judul ini. Adapun identifikasi dan rumusan masalah yang saya angkat yaitu uh, apa saja faktor yang mempengaruhi kerja pengiriman bak konveyor di PT Semen Padang. Yang kedua, bagaimana pengaruh kecepatan bak konveyor terhadap efektivitas pengiriman batu gamping dari Crusher menuju silo di PT Semen Padang, serta berapa kecepatan bak konveyor yang dapat meningkatkan produktivitas pengiriman batu gamping dari Crusher menuju silo di PT Semen Padang. Batasan masalah dari penelitian saya yaitu lokasi penelitian dilakukan di PT Semen Padang. Jalur bak konveyor dalam pengiriman batu gamping yang diteliti hanya satu jalur dari Crusher ke silo. Selanjutnya yaitu hipotesis, di mana uh, hipotesis dari penelitian ini yaitu tidak tercapainya target produksi pada kegiatan pengiriman batu gamping menggunakan bak konveyor dari Crusher menuju silo di PT Semen Padang yang dikarenakan oleh berbagai macam faktor hambatan seperti kecepatan bak konveyor, lebar bak konveyor, dan faktor hambatan lainnya yang ada di lapangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja pengiriman bak konveyor di PT Semen Padang, dapat mengetahui pengaruh efektivitas kecepatan bak konveyor dalam ketercapaian kapasitas produksi dari Crusher menuju silo di PT Semen Padang, serta dapat mengetahui kecepatan bak konveyor yang dapat meningkatkan produktivitas pengiriman batu gamping dari Crusher menuju silo di PT Semen Padang. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Bak merupakan salah satu alat pengangkut material yang sangat sering digunakan pada industri. Hal ini dikarenakan bak konveyor dapat memindahkan barang secara terus-menerus dengan jarak pengangkutan yang cukup jauh, serta memiliki kapasitas pengangkutan yang cukup besar pada lintasan yang tetap. Selain itu, bak konveyor juga banyak digunakan karena memiliki pemeliharaan yang relatif mudah. Adapun kelebihan dari bak konveyor itu dapat membawa beban yang memiliki kapasitas besar, mampu bekerja dengan keadaan arah miring tanpa membahayakan operator yang mengoperasikannya, serta hanya membutuhkan daya yang lebih kecil sehingga mengurangi biaya operasi dan tidak mengganggu lingkungan karena tingkat kebisingan dan polusi yang rendah. Namun, bak konveyor juga memiliki kekurangan seperti uh, terlalu sensitif pada pengaruh luar, memiliki kemiringan yang terbatas, serta bak konveyor mudah sobek apabila material yang diangkut tersebut adalah material yang tajam. Selanjutnya,
yaitu perhitungan kapasitas produksi pada belt conveyor. Untuk efisiensi pengangkutan maksimum, belt conveyor harus dioperasikan dengan muatan penuh pada kecepatan maksimum yang direkomendasikan. Kapasitas belt conveyor tergantung pada beberapa faktor, yaitu lebar belt conveyor, kecepatan belt conveyor, dan angle of surge, serta sudut kemiringan dan ideal configuration. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan kapasitas produksi belt conveyor yaitu produktivitas uh, adapun rumus produktivitas Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan kapasitas produksi belt conveyor yaitu luas penampang dikali dengan kecepatan belt conveyor dikali dengan berat jenis material serta dikali dengan koefisien. Salah satu hal yang harus diperhitungkan dalam menentukan berapa banyak produksi yang dapat dilakukan oleh belt conveyor yaitu luas penampang belt conveyor, di mana hal ini dapat mempengaruhi berapa banyak belt conveyor yang dapat ditampung oleh belt serta dapat diangkut oleh belt. Tidak hanya itu, sudut jatuhnya um, material pada belt conveyor juga mempengaruhi berapa material yang dapat diangkut, di mana sudut jatuhnya material dapat disebut sebagai angle of surcharge. Tidak hanya itu, kecepatan belt conveyor juga dapat mempengaruhi berapa banyak material yang dapat diangkut oleh belt conveyor. Kecepatan belt conveyor dapat dihitung dengan menggunakan stopwatch agar dapat mengetahui waktu tempuh belt dari ujung alat sampai ke ujung belt di sisi lainnya. Selanjutnya yaitu berat jenis material, di mana berat jenis material batu gamping sebesar 1,65 ton meter kubik. Tidak hanya itu, koefisien kemiringan belt conveyor juga berkaitan dengan berapa banyak material yang dapat diangkut. Semakin curam lereng, maka semakin sedikit jumlah material yang dapat diangkut. Oleh karena itu, kemiringan dari belt conveyor juga harus sesuai dengan kebutuhan agar material dapat diangkut sesuai dengan target produksi. Selanjutnya yaitu produktivitas aktual belt conveyor, di mana produktivitas belt conveyor harus dihitung atau diketahui agar dapat dibandingkan dengan rencana dari pengiriman dari produksi pengiriman belt conveyor. Produktivitas aktual dari belt conveyor dapat diketahui dengan menentukan perbandingan antara jumlah batu gamping yang telah dimuat dalam satu kali proses pemuatan material dengan waktu kerja belt conveyor. Tidak hanya itu, efektivitas belt conveyor juga harus diketahui, di mana efektivitas adalah suatu proses pengukuran pencapaian dari suatu sistem. Dapat diketahui dengan membandingkan produksi aktual dengan produksi teoritis. Terus selanjutnya yang ketiga itu metode penelitian. Adapun metode penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama dengan melakukan studi literatur yang bersumber dari jurnal atau buku yang terkait. Selanjutnya pengumpulan data, di mana pengumpulan data pada penelitian saya ini terbagi menjadi dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Setelah mengumpulkan data, selanjutnya akan menghitung produktivitas conveyor, baik itu aktual maupun teoritis, menghitung luas penampang belt conveyor, kecepatan belt conveyor, serta menganalisis produktivitas belt conveyor. Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan yang dilakukan, akan dilakukan pembahasan dan penanganan masalah pada belt conveyor dengan melakukan perhitungan kecepatan belt conveyor yang sesuai untuk optimalisasi pengiriman batu gamping dari Crusher ke silo di PT Semen Padang, agar produktivitas rencana serta aktual dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Setelah mengetahui kecepatan rekomendasi, maka akan melakukan kesimpulan dan saran yang mengakhiri pada dari penelitian ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.